Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Imam Nurkolis. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi motor bakar dan traktor pertanian, yaitu tentang motor bakar 4 tak bensin. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian. Nah, jadi mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan sebuah tenaga. Itu sebabnya disebut 4 tak karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Secara keseluruhan, memerlukan 2 putaran poros engkol dalam satu siklus pada mesin diesel ataupun mesin bensin. Kemudian, di sini ada macam-macam motor bakar, yaitu ada motor bakar bensin dan motor bakar diesel. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai motor bakar bensin. Nah, motor bakar bensin sendiri adalah motor yang adalah mesin yang menggunakan udara yang dicampur dengan bahan bakar bensin untuk menghasilkan tenaga pada mobil era kini. Pada mesin bensin, umumnya udara dan bahan bakar dicampur sebelum masuk ke ruang bakar. Pencampuran udara dan bahan bakar dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Bahan bakar yang bercampur udara mengalir ke dalam ruang bakar dan dikompresikan dalam ruang bakar. Kemudian dipercikan bunga api listrik yang berasal dari busi. Karena itu, motor bensin disebut juga sebagai spark ignition engine. Ledakan yang terjadi dalam ruang bakar mendorong torak, kemudian menggerakkan poros engkol untuk didistribusikan ke roda. Jadi pada motor bensin ini, sistem penyalaannya yaitu menggunakan busi. Busi sebagai pemantik atau menciptakan bunga api yang akan menimbulkan ledakan di ruang bakar. Kemudian yang selanjutnya yaitu motor bakar diesel. Nah, mesin diesel adalah sebuah mesin pembakaran dalam yang melakukan proses pembakaran dengan bahan baku solar. Untuk mesin ini ditemukan oleh Rudolf Diesel asal Jerman. Mesin diesel kala itu diciptakan untuk menggantikan mesin uap yang memiliki nilai efisiensi hanya sekitar 10-15% dengan daya yang cukup besar. Akhirnya, Rudolf Diesel ini merancang sebuah mesin piston yang dibuat dengan prinsip menginjeksikan atau penyemprotan bahan bakar secara langsung ke dalam mesin untuk meningkatkan nilai efisiensinya. Nah, mesin diesel pada prinsipnya sama seperti mesin bensin. Hanya saja, pada mesin diesel hanya membutuhkan 2 material, yaitu udara yang dikompresi dan solar selaku bahan bakarnya. Lantas, bagaimana dengan pemicu pembakarannya? Nah, untuk melakukan pembakaran, mesin diesel ini tak perlu repot-repot menyediakan busi, karena solar akan terbakar akibat temperatur udara yang dikompresi melebihi titik normalnya. Itulah sebabnya mesin diesel juga disebut self-ignition engine. Hanya saja tekanan kompresi pada mesin ini melebihi mesin bensin, karena jika dibuat sama, maka temperaturnya tidak cukup untuk membakar solar. Nah, jadi sistem penyalaan pada mesin diesel ini berbeda dengan mesin bensin. Kalau untuk mesin diesel ini, pembakarannya itu solar akan terbakar akibat temperatur yang dikompresi melebihi dari titik normalnya. Jadi itulah sebabnya mesin diesel disebut sebagai ignition engine. Jadi mesin diesel ini memiliki kompresi yang cukup besar dibandingkan mesin bensin. Nah, kemudian proses pembakaran mesin diesel dan mesin bensin. Yang pertama itu mesin bensin. Nah, pada mesin bensin ini umumnya udara dan bahan bakar itu dicampur sebelum masuk ke ruang bakar. Pencampuran udara dan bakar dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Bahan bakar yang bercampur udara mengalir ke dalam ruang bakar untuk dikompresikan dalam ruang bakar.
kemudian dipercikan bunga api listrik yang berasal dari busi. Karena itu motor bensin disebut sebagai spark ignition engine. Ledakan yang terjadi dalam ruang bakar mendorong torak, kemudian menggerakkan poros engkol untuk didistribusikan ke roda. Nah, jadi penyalaannya dimulai dari udara dan bahan bakar yang masuk melalui katup intake yang kemudian akan dikompresikan di ruang bakar. Kemudian busi yang berfungsi sebagai menciptakan bunga api itu akan menciptakan bunga api dan kemudian akan terjadi ledakan. Ledakan itu terjadi di dalam ruang bakar yang menyebabkan mendorong torak, kemudian menggerakkan poros engkol yang selanjutnya akan didistribusikan ke roda. Selanjutnya yaitu sistem penyalaan dari mesin diesel. Di dalam silinder mesin diesel, udara itu dikompresi untuk menghasilkan suhu tinggi setinggi kira-kira 540 derajat atau 1000 derajat Fahrenheit. Bahan bakar diinjeksikan ke dalam udara ini di bawah tekanan tinggi dalam partikel yang sangat kecil dibuat menjadi atom. Di bawah menjadi atom. Ketika memasuki ruang bakar, pembakaran partikel yang kecil ini dikelilingi oleh udara yang dipanaskan dan permukaannya mulai menguap. Ketika uap mencapai suhu yang cukup, pembakaran dimulai. Dengan penguapan yang berkelanjutan dan pembakaran telah dimulai, peningkatan yang cepat dalam suhu menyebabkan bahwa bahan bakar masih tetap masuk ke dalam pembakaran untuk menyalakan dengan segera. Nah, jadi penyalaan pada mesin diesel ini berbeda dengan mesin bensin. Nah, penyalaan pada mesin diesel ini disebabkan karena udara yang dipanaskan dan permukaannya itu menguap. Nah, ketika uapnya itu mencapai suhu yang cukup, pembakaran itulah dimulai. Dengan penguapan yang berkelanjutan dan pembakaran, maka oksigen segar diperlukan untuk mendukung pembakarannya itu. Ketika pembakaran telah dimulai, peningkatan yang cepat dalam suhu menyebabkan bahwa bahan bakar tetap masuk ke dalam ruang pembakaran. Kemudian selanjutnya yaitu ada langkah kerja dari motor bakar 4 tak. Untuk yang pertama itu ada langkah hisap. Nah, langkah hisap ini kabut udara bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin motor. Kemudian yang kedua ada langkah kompresi. Langkah kompresi untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Kemudian yang ketiga ada langkah usaha. Di dalam langkah usaha ini terjadi transformasi energi bolak-balik piston menjadi energi rotasi kruk as. Kemudian yang terakhir yaitu ada langkah buang, yaitu untuk menghasilkan operasi kinerja mesin yang lembut dan efisien. Nah, kemudian saya akan menjelaskan satu persatu mengenai sistem kerja mesin patak. Untuk pertama yaitu ada langkah hisap. Nah, tujuan dari langkah hisap ini sendiri adalah agar kabut udara bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin motor. Karena banyaknya jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran dapat mempengaruhi produksi tenaga mesin. Prosesnya adalah piston akan bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Kemudian klep in terbuka dan klep exhaust akan tertutup sehingga bahan bakar akan masuk ke silinder. Dalam proses ini, kruk as akan berputar 180 derajat, noken as berputar 90 derajat. Selanjutnya, tekanan negatif piston menghisap kabut oleh karburator akan terhisap melalui intake port. Jadi pada langkah hisap ini, udara dan bahan bakar itu masuk melalui katup intake. Katup intake itu akan terbuka. Kemudian saat katup intake itu, saat udara dan bakar telah masuk, nah katup intake itu akan menutup kembali. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada langkah kompresi. Nah, tujuan dari langkah ini sendiri adalah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Rasio proses ini nantinya akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin. Prosesnya yaitu dengan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, klep ini tuh menutup dan klep exhaust tertutup juga, sehingga udara atau gas dalam ruang bakar itu terkompresi secara sempurna. Kruk as mencapai satu rotasi penuh yaitu 360 derajat
noken as mencapai 180 derajat. Nah, pada langkah kompresi ini, katup intake dan katup exhaust itu tertutup, sehingga tujuannya itu supaya bahan bakar dan udara yang sudah dicampur yang terdapat di dalam ruang bakar itu akan terkompresi secara sempurna. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada langkah usaha. Dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan terbakarnya bahan bakar dan udara. Dalam proses tersebut, maka akan menyebabkan ledakan yang akan mendorong piston turun ke silinder bor. Gerakan linear tersebut diubah menjadi gerak rotasi oleh kruk as yang kemudian diteruskan menuju flywheel. Prosesnya adalah terjadinya ledakan di ruang bakar yang kemudian menyebabkan piston terlempar dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada saat ini, klep in tertutup. Menjelang akhir langkah, klep buang mulai sedikit terbuka. Dari proses itu terjadi transformasi energi bolak-balik piston menjadi energi rotasi kruk as. Putaran kruk as mencapai 540 derajat dan putaran noken as mencapai 270 derajat. Nah, pada langkah usaha ini, katup intake dan katup exhaust itu masih tertutup, dan di langkah usaha ini terjadi ledakan yang disebabkan oleh busi yang menciptakan bunga api atau letikan api kecil yang akan menimbulkan ledakan dari campuran udara dan bakar itu. Nah, dari ledakan udara dan bakar ini, ledakan itu menyebabkan piston itu terdorong ke silinder bor. Jadi piston yang dari atas itu yang bersentuhan dengan busi yang kemudian terjadi ledakan, piston akan turun terlempar dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada langkah buang. Nah, pada langkah buang ini, klep exhaust akan terbuka dan klep intake akan tertutup. Kemudian piston naik karena dorongan balik dari kruk as setelah proses pembakaran dilakukan. Melalui exhaust port, massa pembakaran tersebut akan didorong keluar oleh piston. Nah, pada langkah buang ini, klep exhaust itu terbuka karena klep exhaust kan merupakan tempat saluran pembuangan gas sisa hasil pembakaran, dan klep intake itu tertutup. Nah, piston itu yang dari bawah akan kembali naik ke atas karena mendapat dorongan balik dari kruk as setelah proses pembakaran tadi dilakukan, dan gas-gas sisa hasil pembakaran tadi terbuang melalui katup exhaust. Nah, ini merupakan gambaran dari 4 langkah kerja sistem motor bakar 4 tak. Nah, yang pertama ini tadi ada langkah hisap. Nah, pada langkah hisap ini katup intake ini terbuka dan udara dan bahan bakar itu masuk ke dalam ruang bakar. Di sini piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah yang mengartikan bahwa terjadi sebuah hisapan udara dan bahan bakar yang masuk melalui katup intake. Kemudian pada langkah kompresi, katup intake itu mulai tertutup dan piston itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, di sini kemudian yang selanjutnya yaitu ada langkah kerja. Nah, pada langkah kerja ini katup intake dan katup exhaust itu masih sama-sama tertutup, dan di sini mulai terjadi sebuah ledakan yang diciptakan yang diawali dari busi ini menciptakan bunga api kecil yang kemudian akan menyebabkan ledakan. Karena ledakan itu terjadi karena adanya campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi. Piston ini bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Gerakan ini diakibatkan oleh ledakan yang terjadi di sini. Jadi piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Nah, pada langkah buang ini, katup intake tertutup dan katup exhaust terbuka. Katup exhaust ini terbuka karena katup exhaust itu merupakan saluran pembuangan gas sisa hasil pembakaran. Nah, pada langkah ini, piston ini akan bergerak naik ke atas untuk membuang gas-gas sisa hasil pembakaran tadi.
Nah, kemudian sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penyalaan. Nah, pada motor bensin 4 tak sendiri, proses penyalaan itu dilakukan oleh busi yang menyala secara periodik pada setiap menjelang akhir langkah kompresi. Sedangkan pada motor diesel sendiri, penyalaan campuran udara dan bahan bakar terjadi karena tekanan yang sangat tinggi sehingga tidak diperlukannya busi. Kemudian yang selanjutnya, penjelasan mengenai perbedaan antara 4 tak dan 2 tak. Di sini bisa kita lihat, mesin 4 tak itu menyelesaikan 2 rotasi poros engkol setelah menyelesaikan 1 siklus. Sedangkan mesin 2 tak itu menyelesaikan 1 putaran poros engkol setelah menyelesaikan 1 siklus. Nah, kemudian yang selanjutnya, tenaga yang dihasilkan dari mesin 4 tak itu tenaga yang dihasilkan sekali setiap 4 pukulan piston. Nah, sedangkan pada 2 tak tenaga dihasilkan sekali selama 2 pukulan piston. Kemudian desain mesin agak rumit karena mekanisme katup yang dioperasikan melalui mekanisme gear dan rantai. Jadi mesin 4 tak ini relatif lebih rumit ya. Kemudian yang di mesin 2 tak itu memiliki port yang membuat desainnya lebih sederhana. Jadi mesin 2 tak ini mesin 2 tak itu relatif lebih sederhana, dan pada mesin 2 tak ini tidak terdapat katup intake dan katup exhaust. Nah, kemudian pada motor bakar 4 tak itu tidak perlu penambahan oli atau pelumas ke bahan bakar. Jadi sedangkan di mesin 2 tak itu diperlukan penambahan oli. Oli yang dimaksud ini adalah oli samping, campuran yang akan dicampurkan ke bahan bakar. Kemudian sisi atas piston itu datar di mesin 4 tak, sedangkan di mesin 2 tak terdapat tonjolan di sisi atas pistonnya. Kemudian yang selanjutnya, campuran hanya tersisa di ruang bakar pada mesin 4 tak. Pada mesin 2 tak, campuran udara bahan bakar masuk melalui port inlet dan perjalanan ke ruang bakar melewati bak mesin. Kemudian mesin 4 tak itu relatif lebih berat karena konstruksinya yang lebih rumit. Sedangkan mesin 2 tak itu relatif lebih ringan karena konstruksinya yang sedikit yang sederhana. Kemudian yang terakhir, mesin 4 langkah tidak terlalu bising, tidak terlalu ribut. Sedangkan mesin 2 tak itu lebih bising atau lebih ribut. Contohnya kalau pada mesin 4 tak motor-motor yang biasa kita jumpai itu seperti motor Supra, motor Revo, itu kan suaranya tidak terlalu ribut ya, tidak terlalu bising. Sedangkan pada mesin 2 tak ini kan relatif lebih bising, lebih ribut seperti contohnya motor King, motor F1 ZR dan lain-lainnya. Dan ini merupakan gambar perbandingan antara cara kerja antara motor 2 tak dan motor 4 tak. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan komponen utama yang ada pada motor bakar 4 tak. Yang pertama yaitu ada head cylinder atau kepala silinder. Kepala silinder ini terletak pada bagian atas mesin yang berfungsi sebagai tempat pembakaran dan juga tempat mekanisme katup berjalan. Bentuk kepala silinder ini menyesuaikan bentuk dari blok silinder yang memiliki bentuk silinder. Namun, karena di bagian silinder ini terdapat mekanisme katup dan saluran udara, bentuk dari kepala silinder ini cenderung menyerupai kotak. Terlebih pada mesin yang masih memiliki sistem pendingin udara dengan dipenuhi sirip-sirip yang berfungsi sebagai melepaskan panas mesin ke udara yang bebas. Kemudian selanjutnya yaitu ada silinder body atau blok silinder. Blok silinder ini memiliki bentuk yang menyerupai kepala silinder, apalagi jika masih menggunakan pendingin udara. Bedanya blok silinder ini memiliki ruangan di dalam yang berbentuk tabung yang berisikan piston. Blok silinder pada mesin motor berbeda dengan mesin mobil, karena pada mesin motor blok silinder itu dirancang terpisah dari crankcase-nya yang bertujuan untuk memudahkan penggantian komponen tanpa harus menurunkan mesin dari rangkanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bak transmisi. Nah, pada bagian ini terdapat komponen-komponen penting lainnya.
Contohnya yaitu ada gear ratio atau gear transmisi, dan juga power sengkol, dan masih banyak lagi. Pak transmisi juga berfungsi sebagai housing dari sebagian besar komponen pada mesin. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada piston. Nah, piston ini berfungsi sebagai pengatur volume di dalam silinder. Volume yang diubah piston menimbulkan efek vakum dan kompresi yang digunakan untuk proses pembakaran. Piston hanya bekerja naik turun di dalam silinder yang diatur oleh gerakan poros sengkol. Piston yang bergerak naik akan menimbulkan efek kompresi, piston yang bergerak turun akan menimbulkan efek isapan. Nah, apabila di sebuah proses pembakaran, piston itu kan akan bergerak naik turun. Nah, saat piston itu bergerak turun, itu mengartikan bahwa saat piston bergerak turun itu menimbulkan efek isapan. Namun saat piston bergerak naik ke atas itu menimbulkan efek kompresi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada ring piston. Ring piston pada mesin 4 tak ini berfungsi sebagai pencegah kebocoran kompresi dan mencegah oli yang masuk pada ruang bakar. Ring piston ini diperlukan karena diameter piston dibuat sedikit lebih kecil dari diameter silinder. Nah, jadi desain dari piston dan silinder itu, ukuran diameter piston itu lebih kecil dari diameter silinder. Nah, kemudian pada piston itu terdapat ring piston. Nah, tujuannya dipasang ring piston ini itu agar antara piston dan silinder itu tidak bergesekan dan tidak merusak komponen tersebut. Kemudian tujuan lainnya yaitu sebagai untuk mencegah oli agar tidak masuk pada ruang pembakaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada stang piston. Nah, stang piston ini adalah komponen yang terbuat dari batang logam yang terletak di bagian bawah piston. Fungsinya untuk menyalurkan gerakan poros sengkol ke piston. Stang piston ini memiliki engsel karena posisi poros sengkol yang berputar sehingga stang piston harus bergerak menyesuaikan putaran dari poros sengkol. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada klep. Pada mesin 4 tak, katup berfungsi sebagai pintu keluar masuknya campuran udara dan bahan bakar dan keluaran sisa pembakaran mesin. Katup di mesin ini terdiri dari dua jenis katup intake dan katup exhaust. Nah, klep ini hanya terdapat pada mesin 4 tak. Pada mesin 2 tak itu tidak ada klep, namun seperti ada rongga-rongga di pistonnya. Nah, tujuan dari rongga-rongga itu sama seperti klep pada motor 4 tak ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada poros engkol. Nah, poros engkol adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar. Poros engkol ini memiliki dua beban melingkar yang terletak di sampingnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada intake manifold. Intake manifold berfungsi sebagai saluran bahan bakar yang masuk menuju ruang bakar. Bentuk intake manifold ini seperti selang yang dipasangkan di kepala silinder. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada knalpot. Knalpot atau muffler itu adalah salah satu komponen pada mesin yang berfungsi menyalurkan gas sisa pembakaran dari mesin knalpot dari mesin. Knalpot berfungsi juga sebagai peredam suara mesin agar mesin lebih halus dan tenang. Jadi knalpot ini juga merupakan saluran keluaran dari campuran sisa-sisa gas hasil pembakaran. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada mekanisme penggerak katup. Mekanisme penggerak katup ini berfungsi untuk mengatur buka tutup katup agar sesuai dengan timing berputarnya poros engkol. Mekanisme dari katup itu ada beberapa tipe, yaitu contohnya ada tipe SOHC, tipe DOHC, dan tipe OHV. Nah, namun yang paling umum digunakan itu adalah mekanisme berjenis SOHC. Cukup, terima kasih. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan pada video ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.